Tabloid Media Umat edisi 337, rubrik Media Utama. Judul, Layanan Kesehatan Paradigma Islam oleh MJ. Berbeda dengan paradigma kapitalisme, Islam memandang layanan kesehatan oleh negara bagi rakyat adalah sebuah kewajiban. Negara berkewajiban menjamin layanan kesehatan kepada seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi. Siapapun, baik muslim maupun non-muslim, berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Paradigma negara khilafah dalam mengatur urusan rakyat adalah melayani dan bertanggung jawab sepenuhnya. Negara tidak boleh mengeksploitasi atau menempatkan rakyat sebagai pasar untuk barang dan jasa kesehatan. Dalam hal ini, negara menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan layanan maksimal kesehatan. Negara juga membentuk badan-badan riset untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit beserta penangkalnya. Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki 4 sifat. Pertama, universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon. Paradigma ini bukan sekedar konsep, tapi sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Islam beberapa abad yang lalu. Pada masa keemasan Islam, Bani Ibnu Tulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan, dan dilengkapi dengan ahli pengobatan atau dokter untuk memberikan pengobatan gratis. Khalifah Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra dan tunanetra. Khalifah Bani Abbasiyah banyak mendirikan rumah sakit di Baghdad, Kairo, Damaskus, dan mempopulerkan rumah sakit keliling. Negara melalui departemen terkait menyosialisasikan hidup sehat dan menciptakan lingkungan bersih dan asri, serta membudayakan gaya hidup sehat dengan cara membuat aturan-aturan yang menjamin kehalalan dan higienitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat, serta bersihnya lingkungan dari polusi. Ini juga bagian dari paradigma Islam untuk mencegah timbulnya penyakit atau preventif. Sumber dana. Muncul pertanyaan, apakah mungkin negara bisa memenuhi dana bagi pelayanan kesehatan tersebut secara gratis, termasuk di dalamnya bagaimana mendanai berbagai macam riset dan pengembangan kedokteran dan farmasi. Ada mantan pejabat negara yang pernah mengungkap data bahwa sebenarnya orang sakit di Indonesia ini hanya sekira 5% jumlah penduduk, sedang yang memiliki keluhan hanya 30%. Jumlah yang sakit itu semestinya mampu dibiayai oleh negara tanpa memalak rakyat, seperti sekarang dengan iuran yang sebenarnya adalah asuransi kesehatan. Sementara dari sisi pendapatan negara memiliki sumber daya yang besar di luar pajak. Ini yang membedakan dengan sistem kapitalisme sekarang. Islam memiliki paradigma sendiri dalam memperoleh sumber pendapatan negara. Ada prinsip kepemilikan yang khas. Negara mengelola seluruh sumber daya alam dan harta milik umum, seperti tambang-tambang penting, kekayaan laut, hutan, dan lain sebagainya, untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak boleh ada privatisasi harta-harta milik umum. Juga ada pendapatan dari sektor lain, diantaranya harta milik negara berupa fa'i, ghanimah, jizyah, usyur, kharaj, khumus rikas, harta gulul pejabat dan aparat, dan sebagainya. Jika semua itu belum cukup, barulah negara boleh memungut pajak atau dharibah hanya dari laki-laki muslim dewasa yang kaya dan tidak bagi semua warga negara. Bisa dibayangkan akan dana lebih dari cukup, bahkan berlebih dalam menjamin kebutuhan-kebutuhan vital masyarakat, diantaranya kesehatan. Dan lagi, negara tidak boleh terjerat utang ribawi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hanya saja, jaminan kesehatan yang baik hanya bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas paradigma dan aturan yang terbaik, yakni akidah dan syariah Islam. Syariah Islam hanya bisa diterapkan secara kafah
dalam sistem pemerintah yang tegak di atas akidah Islam. Sistem pemerintah tersebut adalah khilafah ala minhajin an-nubuwah, bukan demokrasi sekuler yang jelas-jelas memusuhi formalisasi syariah Islam. Oleh karena itu, selama sistem kapitalisme diterapkan di negeri ini, rakyat akan terus diperas dan dipala atas nama kepentingan negara, sementara harta milik umum menjadi ajang bancakan kaum kapitalis. Rakyat tidak dapat apa-apa. Tak ada jalan lain jika ingin kehidupan masyarakat terjamin selain kembali kepada sistem Islam. Tak perlu bukti lebih banyak lagi bahwa sistem kapitalisme ini membebani rakyat. Saatnya dibuang jauh-jauh dari kehidupan umat. Hijrah ke sistem Islam, kafah di bawah naungan khilafah. Itulah jalan satu-satunya menuju kesejahteraan dan keberkahan hidup.